Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang dalam pembelajaran mendalam mengenai salah satu pilar penting dalam pengembangan teori akuntansi. Akuntansi yang akan kita bahas adalah akuntansi positif. Kita akan menjelajahi metodologinya, metodologi ilmiahnya, serta dua teori fundamental yang melandasinya. Yang pertama, teori keagenan, dan yang kedua adalah teori sinyal. Mari kita pahami mengapa perusahaan memilih praktik akuntansi yang mereka gunakan. Kita intermezzo dulu ya, apa itu teori akuntansi? Definisi singkatnya, teori akuntansi adalah sekumpulan prinsip, asumsi, dan kerangka yang menjelaskan atau memprediksi praktik akuntansi. Kita mengenal dua teori pendekatan. Yang pertama adalah teori normatif yang berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan atau preskriptif ya. Kemudian yang kedua ada teori positif yang menjadi fokus kita menjelaskan apa yang sedang dilakukan. Pendekatan positif inilah yang membawa kita memahami perilaku pengambilan keputusan secara manajerial yang rasional. Kemudian kita akan memasuki teori akuntansi positif atau yang dikenal dengan Positive Accounting Theory (PAT). Definisinya adalah sebuah teori yang bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi mengapa akuntan atau manajemen memilih praktik akuntansi tertentu. Misalnya, metode depresiasi atau kapitalisasi vs ekspansi. Kemudian fokusnya adalah menjelaskan fenomena akuntansi yang dapat diamati di dunia nyata, bukan menentukan praktik terbaik. Pelopor utamanya adalah Watt and Zimmerman. Mereka berpendapat bahwa manajer seperti individu lainnya adalah rasional dan selalu bertindak untuk memaksimalkan utilitas atau kepentingan pribadi mereka. PAT menggunakan asumsi perilaku ini untuk membangun hipotesis yang dapat diuji mengenai keputusan akuntansi. Kemudian kita akan mengompar apa itu teori positif dan teori normatif ya. Yang pertama, ini agak typo. Yang pertama adalah teori normatif ya, yang tujuannya adalah preskriptif atau apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian fokusnya adalah mengembangkan praktik akuntansi yang ideal atau yang terbaik. Metodologinya adalah logika, deduktif, argumen filosofis. Contohnya, mengembangkan kerangka konseptual baru, misalnya fair value. Kemudian ada teori positif. Teori positif ini tujuannya adalah deskriptif, apa yang dilakukan atau akan dilakukan. Fokusnya adalah menjelaskan pilihan praktik yang ada dan dampaknya. Metodologi yang digunakan adalah uji empiris, data akuntansi real, atau menggunakan hipotesis. Kemudian contohnya menjelaskan mengapa perusahaan dengan utang tinggi memilih metode akuntansi tertentu. Kemudian ada metodologi ilmiah dalam akuntansi positif. Akuntansi positif ini mengadopsi metodologi ilmiah yang ketat. Prosesnya dimulai dari observasi praktik yang dilanjutkan dengan merumuskan hipotesis yang dapat diuji. Misalnya, semakin besar bonus manajer, semakin tinggi laba yang dilaporkan. Hipotesis ini kemudian diuji melalui pengujian empiris menggunakan data akuntansi dari perusahaan yang nyata dan diakhiri dengan kesimpulan. Apakah data mendukung teori tersebut? Ini adalah upaya untuk membuat akuntansi menjadi ilmu sosial yang berbasis bukti. Kemudian ada agensi teori. Kita masuk ke teori fundamentalnya ya. Agensi teori atau teori keagenan. Definisi singkatnya, teori yang mempelajari hubungan kontrak antar prinsipal atau pemilik atau pemegang saham dan agen, manajer
Asumsi intinya, kedua pihak adalah rasional dan memaksimalkan utilitas atau kepentingan pribadi. Masalah keagenan atau agensi problem muncul karena adanya konflik kepentingan dan asimetris informasi antar prinsipal dan agen. Contohnya, manajer mungkin mengambil resiko lebih sedikit untuk mengamankan pekerjaan atau menghamburkan uang perusahaan atau biasa disebut dengan perquisites dengan mengorbankan keuntungan pemegang saham. Nah, landasan utama PFT dalam agensi teori ini memandang perusahaan itu sebagai jaringan kontrak antara prinsipal. Manajer tahu lebih banyak tentang operasi harian daripada pemilik. Akuntansi dan laporan keuangan menjadi alat penting dalam kontrak ini. Seperti itu ya. Kemudian ada signaling theory atau teori sinyal. Definisi singkatnya, teori sinyal adalah teori yang menjelaskan bagaimana pihak-pihak dalam pasar atau khususnya manajer dengan informasi superior dapat memberi sinyal atau mengirimkan informasi kepada pihak-pihak dengan informasi inferior atau biasanya disebut investor, kreditor, itu termasuk inferior. Konteksnya adalah asimetri informasi. Sinyal yang efektif, sinyal harus kredibel dan mahal untuk ditiru oleh perusahaan dengan kualitas yang lebih rendah atau costly to imitate. Keputusan akuntansi dapat menjadi sinyal itu misalnya pengumuman dividen yang stabil dan meningkatkan sering disinyalir sebagai tanda prospek keuangan yang kuat, atau manajer dapat memilih praktik akuntansi yang konservatif untuk memberikan sinyal keandalan. Sinyal yang berhasil ini biasanya sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan investor pada akhirnya, mengurangi biaya modal perusahaan. Seperti itu ya. Kesimpulannya, teori akuntansi positif atau PAT ini berfungsi untuk menjelaskan dan memprediksi pilihan praktik akuntansi berdasarkan asumsi maksimasi dan utilitas. Metodologi yang digunakan menggunakan pengujian empiris atau ilmiah ya, dari data akuntansi yang real. Teori kunci pendukung. Nah, yang pertama agensi teori ini mudahnya itu untuk menjelaskan konflik kepentingan atau prinsipal vs agen yang mendorong pilihan akuntansi tertentu untuk mengelola biaya keagenan. Kemudian signaling teori ini menjelaskan menggunakan informasi termasuk informasi akuntansi oleh manajer untuk menilai sinyal kualitas perusahaan kepada pasar. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.